Neraka terjadi di Beijing, Timur Tengah, dan di dalam media anti-Trump. Pada saat yang sama, Trump memasang jebakan yang sederhana dan brutal untuk memaksa setiap lawannya mengungkapkan ketergantungan mereka sendiri di hadapan dunia. Tiongkok bergantung pada stabilitas untuk menjaga perdagangan, energi, dan pengaruhnya. Sedangkan Iran bergantung pada perlindungan Tiongkok agar tidak terisolasi. Ketika tekanan Amerika meningkat, media anti-Trump bergantung pada citra seorang presiden yang terpojok, kebingungan, dan dikelilingi oleh kekacauan. Dan di titik inilah Trump membalikan keadaan. Dia tidak memasuki krisis ini sebagai sandera situasi. Dia masuk sebagai orang yang menarik Beijing, Teheran, dan media kiri ke medan pertempuran politik yang sama, di mana masing-masing harus menunjukkan apa yang sebenarnya paling mereka takut kehilangan. Pada 14 Mei 2026, saat berita mencoba menjual pertemuan dengan Xi Jinping sebagai bukti kekuatan Tiongkok melawan Amerika Serikat, Trump mengubah pusat tekanan. Perangkap mematikan dimulai tepat di situ. Trump mengubah berbagai krisis yang tersebar menjadi satu ujian ketergantungan bagi semua lawannya. Pers kiri mencoba menjual adegan itu, seolah-olah Trump sedang terpojok oleh berbagai front secara bersamaan. Mereka membicarakan perang di Timur Tengah, ketegangan dengan Beijing, risiko di Selat Hormuz, perselisihan dagang, dan ketakutan di pasar. Tapi, narasi ini menyembunyikan langkah utama. Ketika berbagai front meledak bersamaan, Trump tidak perlu mengejar setiap kebakaran. Dia memilih kebakaran yang tepat dan memaksa pihak lain ikut terseret ke sana. Gedung Putih menyatakan bahwa Trump dan Xi sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk aliran energi. Dan bahwa Iran tidak boleh mendapatkan senjata nuklir. Tepat pada saat perang Iran sedang mendominasi, kunjungan Amerika ke Tiongkok terjadi. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Xi ingin tampil sebagai pemimpin tegas di hadapan Trump, mencoba menjadikan Taiwan sebagai peringatan dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam isu ini bisa membawa hubungan ke jalur yang berbahaya. Tapi Trump tidak mau terjebak pada topik yang dipilih oleh Beijing. Dia membawa Iran ke dalam pembicaraan, membawa isu Hormuz ke pembahasan, membahas energi, perdagangan, tarif, dan keamanan. Perangkapnya menjadi jelas. Jika Tiongkok ingin diperlakukan sebagai kekuatan global, maka Tiongkok harus bertindak seperti kekuatan global. Tidak bisa membeli minyak, bernegosiasi dengan Teheran, melindungi kepentingan sendiri, lalu pura-pura tidak ada hubungannya dengan kekacauan di Timur Tengah. Saat itulah pihak lain mulai kebingungan. Iran yang mencoba menggunakan krisis sebagai alat tekanan, mulai mengizinkan kapal-kapal tertentu dari Tiongkok melewati Selat Hormuz setelah ada permintaan diplomatik. Pejabat Tiongkok. Menurut kantor berita Fars yang dikutip oleh Reuters, hal ini menunjukkan sesuatu yang tidak disukai oleh media anti-Trump untuk diakui. Beijing memiliki jalur komunikasi dengan Teheran. Jika bisa meminta izin lewat untuk kapal Tiongkok, maka bisa juga dimintai pertanggungjawaban. Untuk menekan rezim Iran, Trump menyoroti tepat pada titik ini. Tiongkok tidak bisa lagi berpura-pura netral ketika kapal-kapal mereka sendiri mendapat perlakuan khusus. Rezim Iran juga mencoba bermain dengan Tiongkok yang lama. Taktik mengulur waktu. Mengirimkan proposal, berbicara tentang negosiasi, mencoba menghindari isu nuklir, dan berharap media barat menekan Trump untuk menerima peran apapun. Seolah-olah itu adalah perdamaian. Trump menolak tanggapan Iran karena tidak memberikan konsesi nuklir yang cukup dan menyebut gencatan senjata itu sangat rapuh. Kelompok kiri ingin mengubah ini menjadi radikalisme Trump. Trump tidak menerima pemanis diplomatik tanpa menghentikan kemajuan nuklir. Setiap kesepakatan hanya menjadi jeda bagi Teheran untuk bernapas, mengatur ulang kekuatan, dan kembali memicu jebakan mematikan Trump. Ini berhasil karena setiap lawan harus memilih antara bersembunyi atau menampakkan diri. Jika Xi membantu menjaga Hormuz tetap terbuka, dia mengakui bahwa Trump memaksanya untuk bertindak. Jika Xi tidak membantu, dia akan terlihat sebagai pelindung politik Teheran. Jika Iran mundur, itu menunjukkan bahwa mereka merasakan tekanan. Jika tidak mundur, itu memberikan Trump alasan untuk menekan lebih keras lagi.
Jika media anti-Trump berteriak menentang, Gedung Putih perlu menjelaskan mengapa Tiongkok mulai bergerak tepat ketika Trump mengangkat masalah ini. Mereka menginginkan Trump yang kebingungan, tapi mereka menemukan Trump yang membuat setiap lawan membayar harga politik dalam perdagangan. Permainannya juga bukan teknis, tapi politik. Trump dan Xi membahas tarif, pembelian energi Amerika, produk pertanian, dan semuanya menjadi bagian dari pembicaraan yang sama. Pesan untuk Xi jelas, kalau mau stabilitas, buktikan. Kalau mau pasar Amerika, berikan sesuatu. Kalau mau tampil sebagai mediator, kendalikan sekutumu. Kenyataan ini mengganggu blok tersebut karena Trump bertindak berbeda dari politisi tradisional. Dia tidak berusaha menyenangkan editorial surat kabar Eropa, dia tidak buru-buru menandatangani kesepakatan lemah hanya untuk tampil tersenyum di foto diplomatik. Dia menggunakan tekanan sebagai metode. Ketika pihak lain merasa telah menciptakan badai, Trump justru menggunakan badai itu untuk mengetahui siapa yang takut basah. Kelompok kiri menganggap setiap langkah tegas dari Amerika Serikat sebagai bahaya, tapi mereka menutup mata. Ketika rezim otoriter menciptakan krisis, ketika Iran mengancam, mereka menyebutnya ketegangan regional. Ketika Tiongkok menekan Taiwan, mereka menyebutnya sengketa sensitif. Ketika Trump menuntut pertanggungjawaban, mereka menyebutnya eskalasi. Pembalikan logika seperti ini adalah bagian dari masalah. Sekarang, Xi harus menjelaskan hubungannya dengan Teheran, dan Iran harus menjawab soal nuklirnya. Pers harus mempertahankan narasi yang mulai dipatahkan oleh fakta-fakta. Sejarah menunjukkan bahwa para pemimpin besar tidak mengatasi krisis dengan menerima skenario dari lawan-lawan mereka. Pada tahun 1983, Ronald Reagan menyebut Uni Soviet sebagai kekaisaran jahat dan dianggap oleh banyak orang sebagai tidak bertanggung jawab, provokatif, dan berbahaya. Pers dan kalangan diplomatik mengatakan bahwa nada seperti itu bisa memperburuk perang dingin. Tetapi Reagan memahami bahwa Moskow bergantung pada citra tak terkalahkan. Sambil menyembunyikan kelemahan ekonomi, teknologi, dan politik, dia menekan lewat pidato, pertahanan, teknologi, dan aliansi. Uni Soviet mencoba bertahan, tetapi akhirnya terseret ke dalam persaingan yang tidak mampu mereka pertahankan. Trump menerapkan versi terbaru dari logika ini. Dia tidak membiarkan Tiongkok hanya memilih Taiwan, Iran hanya memilih propaganda, dan tidak membiarkan media hanya memilih judul berita. Terhadap lawannya, dia memperluas medan permainan sampai lawannya menunjukkan di mana letak kelemahannya. Negara-negara lain juga membuktikan aturan ini. Israel menghadapi kelompok bersenjata yang menyerang terlebih dahulu dan kemudian mencoba menggunakan organisasi internasional, media, dan pemerintah yang bersimpati untuk menggambarkan reaksi Israel sebagai kesalahan Yerusalem. Hidup di bawah ancaman Tiongkok yang terus-menerus. Hidup di bawah ancaman Tiongkok, membela pulau dianggap sebagai provokasi. Inggris Raya di Kepulauan Malvinas menolak menerima bahwa Argentina yang menentukan ritme krisis setelah invasi. Dalam semua kasus ini, pihak yang menerima cara musuh membingkai situasi mulai dengan kekalahan. Trump melakukan sebaliknya. Dia memaksa Tiongkok keluar dari bayang-bayang, memaksa Iran menunjukkan apakah mereka benar-benar menginginkan kesepakatan atau hanya mengulur waktu. Sekarang laga selanjutnya ada di tangan para lawan. Tiongkok bisa bekerja sama untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, dan secara tidak langsung mengakui bahwa Trump telah membuat mereka bekerja. Iran bisa mengalah dalam isu nuklir atau mengambil risiko tekanan yang lebih besar. Sekutu-sekutu yang suka mengkritik Washington harus memilih antara mengeluh tentang Trump atau berterima kasih atas stabilitas yang hanya bisa dipaksakan oleh Amerika Serikat ketika krisis memuncak. Trump sedang menggunakan api untuk mengepung mereka yang mengira mereka mengendalikan kebakaran. Saya Milson Alves. Milson Alves, pakar hubungan internasional. Dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.